Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dr. Syahrul Habibi dan kalian sedang menyaksikan channel Habibi TV. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalau ada video terbaru yang saya upload, teman-teman menjadi orang pertama yang paling tahu. Mungkin dari teman-teman yang nonton video saya pasti ada yang bertanya nih, Dok, kenapa saya sudah puasa, sudah hampir 1 bulan penuh, tapi berat badan saya nggak turun, tetap 80 kilo. Atau ada juga yang bertanya, Dok, kok saya sudah puasa, tapi kok malah perut saya tambah buncit. Nah, mungkin ada teman-teman yang mengalami kejadian seperti ini. Nah, kalau itu terjadi, ada beberapa hal yang mungkin harus dikoreksi oleh teman-teman. Karena sejatinya, puasa adalah salah satu metode yang paling baik ya. Yang saya katakan, metode yang paling baik untuk mengurangi kalori, menurunkan berat badan, dan membakar simpanan energi yang ada dalam tubuh. Hal ini sudah terbukti melalui berbagai penelitian yang sudah dilakukan tidak hanya oleh orang Islam, tapi banyak juga penelitian yang dilakukan di luar negeri yang menyatakan bahwa puasa adalah metode yang paling baik untuk menurunkan berat badan. Nah, tapi kok bisa terjadi nih orang sudah puasa tapi malah berat badannya naik atau perutnya malah tambah buncit. Nah, bisa jadi seperti ini teman-teman. Jadi dalam tubuh itu ada dua proses, lipogenesis dan lipolisis. Lipogenesis adalah proses pembentukan atau penyimpanan lemak di dalam tubuh. Terjadi ketika kalori yang ada dalam tubuh itu jumlahnya berlebihan. Jadi ketika sudah digunakan untuk aktivitas ternyata kalorinya berlebihan. Nah, kalori yang lebih di dalam tubuh itu akan disimpan di dalam tubuh melalui proses lipogenesis, disimpan dalam bentuk lemak. Dan paling banyak kalau laki-laki itu terfokus di perut sehingga muncullah kejadian perut buncit. Nah, ada lagi satu proses yang namanya lipolisis. Lipolisis adalah proses pembakaran lemak, pembakaran simpanan energi. Nah, lipolisis ini terjadi ketika kadar hormon insulin di dalam darah itu rendah. Jadi kalau hormon insulin di dalam rendah, tubuh akan mendeteksi bahwa tubuh tidak mendapatkan asupan makanan, tidak ada intake kalori, nggak ada gulanya, nggak ada karbohidratnya. Ketika kondisi ini terjadi, maka simpanan energi yang tersimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak itu akan dilisis, akan dihancurkan, akan dirombak. Maka akan terjadi proses lipolisis. Nah, puasa adalah salah satu metode yang paling baik untuk menurunkan hormon insulin dalam darah. Kenapa? Karena kita berpuasa tuh dari subuh ya, dari imsak sampai berbuka. Itu kurang lebih 13 sampai 14 jam tergantung di daerah negara mana kita berpuasa. Nah, kondisi itu menyebabkan hormon insulin itu turun karena kita nggak ada asupan makanan. Karena hormon insulin turun, maka akan terjadi proses yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu proses lipolisis, pemecahan lemak, pemecahan simpanan energi. Nah, timbul pertanyaan, Dok, saya sudah puasa nih, saya dari subuh, dari imsak sampai buka, sampai maghrib. Tapi kok teman saya kurus, saya enggak. Nah, mungkin ada yang salah. Yang salah seperti ini. Teman-teman harus tahu bahwa hormon insulin ini, kadarnya itu sangat dipengaruhi oleh sering atau tidaknya kita makan. Nah, semakin sering kita makan, kadar hormon insulin ini nggak akan turun-turun karena memang proses fisiologisnya ketika kita makan hormon insulin itu langsung naik gitu. Kita makan lagi, hormonnya naik lagi gitu. Nah, mungkin yang terjadi adalah ketika teman-teman sudah waktunya berbuka, udah disiapin di rumah, ada kolak, ada es teh manis, ada nasi, ada makanan berat, belum lagi buah-buahan yang manis-manis gitu, dimakan. Kemudian habis sholat tarawih makan yang berat lagi, makan minum es teh manis lagi gitu. Terus mau tidur ada cemilannya, ada snacknya, ada makanan-makanan ringan yang lainnya. Terus pas sahur makan lagi. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan hormon insulin itu nggak turun kadarnya. Ketika hormon insulin tidak turun kadarnya, maka proses lipolisis yang saya bilang tadi, proses pemecahan lemak, itu nggak akan terjadi teman-teman. Makanya mungkin ada beberapa kasus yang sudah puasa udah hampir 1 bulan tapi nggak kurus-kurus. Nah, mungkin ini bisa menjadi evaluasi buat teman-teman. Jadi yang benar itu adalah ketika berbuka puasa makan secukupnya ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah ya. Makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang gitu.
Sama ketika sahur juga seperti itu gitu. Dan kalau bisa diakhirkan gitu. Kenapa? Karena kita menjaga jarak selama mungkin agar tubuh tidak mendapatkan asupan makanan. Tujuannya apa? Biar hormon insulin turun. Kalau hormon insulin turun, maka akan terjadi proses lipolisis. Lemak-lemak yang tersimpan dalam tubuh itu akan terbakar semua dan berat badan pasti akan turun. Mungkin itu videonya. Buat teman-teman yang masih bingung, boleh tanya kepada saya di kolom komentar. Kalau ada kasus-kasus penyakit lain yang mau didiskusikan, boleh juga request, tulis di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya jawab, saya akan buatkan videonya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semangat puasanya, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita bisa dapat berkah dari bulan suci Ramadan. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.